Shalom, persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Allah kita yang olehnya kembali memberikan kita waktu kesempatan untuk memuji dan memuliakan Dia melalui ibadah rumah tangga saat ini. Karena itu saudara-saudara, persekutuan rumah tangga yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah bersama sambil kita memuji Tuhan dengan PKJ 219. Di saat ini ku angkat tembang, jemaat sekalian diundang berdiri. Di saat ini ku angkat tembang, bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Kita tabiskan ibadah ini, ibadah rumah tangga. Saat ini kita tabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi. Kasih dan damai sejahtera Allah kiranya beserta kita. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka, di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku
sekalian, disilakan duduk kembali. Dan tiba waktunya bagi kita saat ini untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita memohon pimpinan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Dan besarlah kasih setia dan rahmat-Mu atas hidup kami, umat milik kepunyaan-Mu. Kami berterima kasih di hadapan-Mu ya Tuhan Allah. Sebab ada waktu yang terindah dan baik Engkau boleh berikan bagi kami, untuk kami bersekutu, memuji, memuliakan akan nama-Mu dalam persekutuan ibadah rumah tangga Jemaat GPID Peniel Palu, mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 18. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami sekalian persekutuan rumah tangga telah sedia untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca, dengar, dan renungkan saat ini. Kami memohon di hadapan-Mu Tuhan, berilah kami hikmat, kemampuan, supaya ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, sungguh-sungguh firman-Mu itu akan kami pahami, kami mengerti, lalu kemudian kami berlakukan dalam hidup keseharian kami. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, Engkau memberikan hikmat, kemampuan surgawi-Mu, supaya kebenaran firman-Mu dalam persekutuan ibadah rumah tangga saat ini dapat diberitakan itu hanya sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, karena kami telah sedia mendengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Kami berdoa. Amin. Persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Pembacaan terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Kidung Agung pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Sekali lagi Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon arah mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya.
Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Persekutuan rumah tangga yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kitab Kidung Agung adalah kitab yang jarang dikhotbahkan. Jangankan saudara dikutip ayatnya, disinggung judulnya saja jarang. Bahkan ketika seseorang membacanya, maka reaksi pertama adalah bingung dan tidak mengerti. Reaksi kedua merasa aneh. Mengapa? Karena bahasanya yang vulgar. Bahkan ada pemikiran yang lebih ekstrim. Kok kenapa bisa kitab Kidung Agung masuk dalam kanon Alkitab? Nah, saudara, penulis dari kitab Kidung Agung ialah Raja Salomo. Ia juga mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005 di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Dari 3.000 amsal hanya 915 ayat dalam 31 pasal yang dimasukkan dalam Alkitab. Dari 1.005 nyanyian, maka hanya 117 ayat dalam 8 pasal yang dimasukkan dalam Alkitab. Nah, dari sini tentunya kita percaya bahwa ada makna yang dalam dari kitab agung ini. Dan ini bukan sembarang nyanyian kidung saja. Karena dalam tradisi Yahudi, seorang Rabi Akiva menyatakan begini: semua ayat Alkitab adalah kudus, tetapi Kidung Agung adalah kitab yang terkudus dari yang kudus tersebut. Nah, sekalipun kitab ini tidak menyebutkan nama Allah, namun tetap spesial karena secara tradisi kitab ini wajib dibacakan oleh orang Yahudi pada hari raya mereka, yaitu pada hari Paskah, di mana itu adalah hari Tuhan menyelamatkan Israel dari tulah ke-10 di Mesir dalam kitab Keluaran 12. Bagi orang Yahudi, kumpulan nyanyian Kidung Agung ini sering diartikan sebagai hubungan antara Allah dengan umatnya. Bagi orang Kristen diartikan sebagai hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Itu sebabnya dari bacaan ini kita belajar bahwa cinta merupakan anugerah Allah sebagai bagian dari penciptaan manusia. Allah memberikan cinta untuk dinikmati dan untuk menjadi berkat bagi manusia. Bukan hanya cinta kepada sesama, tetapi juga cinta kepada Allah. Sebagaimana firman Tuhan yang sering dibacakan dalam kitab hukum, misalnya ke-10 hukum, dan juga di dalam kitab Injil Matius 22 ayat 23 sampai 40. Persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kitab Kidung Agung adalah kitab yang sangat puitis. Karena bahasanya yang puitis sehingga sulit untuk dimengerti. Maksudnya puitis adalah salah satunya penuh dengan simbol.
Contoh dalam bacaan kita, pria digambarkan seperti kijang atau anak rusa. Wanita digambarkan seperti bunga. Karena itu tema utama atau sentral dari kitab Kidung Agung ini adalah cinta. Hal ini dapat dimengerti karena pada umumnya kitab Kidung Agung berisi kenikmatan perasaan seseorang yang sedang dilanda cinta, di mana mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saling puji memuji. Lalu apa makna sesungguhnya yang terkandung di dalamnya? Cinta adalah sikap hati, perasaan seseorang terhadap lawan jenisnya. Perasaan itu pada akhirnya membuatnya ingin selalu dekat dengan orang yang dicintainya. Ibarat perangko yang terus melekat. Seperti yang diungkapkan dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Keindahan cinta menimbulkan cinta yang memiliki kekuatan seperti maut, tidak dapat dilawan, yang senantiasa membara bagaikan nyala api yang membakar jiwa dan semangat yang menggebu-gebu. Bahkan nyala api yang memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga tidak satupun manusia yang bisa untuk memadamkannya. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Ini memiliki makna yang sangat rohani dan sangat dalam, yakni sebuah ungkapan akan kasih Kristus yang sangat besar kepada umatnya, di mana Kristus digambarkan sebagai mempelai laki-laki dan umatnya sebagai mempelai perempuan. Melalui bacaan kita saat ini dengan jelas bagaimana Kristus sebagai mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan, yakni jemaatnya. Untuk dapat melihat keindahan musim bunga dan manisnya buah ara dan buah anggur yang mulai berbuah. Saudara-saudara, ini adalah sebuah peralihan musim. Dari musim dingin ke musim semi. Musim dingin, saudara, menggambarkan keadaan buruk. Seperti adanya bencana alam yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan lingkungannya. Bahkan bisa terjadi wabah seperti sakit penyakit dan bisa juga kematian. Musim dingin ini adalah gambaran tentang manusia lama yang hidup dalam dosa. Misalnya saudara-saudara, dosa pikiran, dosa kata-kata, perlawanan akan firman Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Namun musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti, dan sudah lalu. Sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ke-11 pembacaan kita saat ini. Terjadi peralihan dari musim dingin ke musim semi. Raja Salomo dengan sangat indah dan manis, saudara-saudara, menggambarkan kehidupan baru seperti musim semi. Tidak ada lagi yang mengancam iman jemaatnya. Mengapa? Karena cinta kasih Tuhan telah meraih mereka dalam dekapan sang mempelai laki-laki. Telah ada kehidupan baru bagi mempelai perempuan sebagai jemaatnya. Itu sebabnya sang mempelai laki-laki, yakni Kristus Tuhan, mengajak sang mempelai perempuan yang adalah jemaatnya untuk meninggalkan kehidupan yang telah lama atau
berlalu, yakni dosa. Lalu mengalihkan hidup kepada Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi manusia berdosa dan menikmati cinta kasih Tuhan yang kuat seperti maut, yang kekuatannya tidak dapat dilawan. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan. Cinta kasih Kristus memberikan suasana yang indah kepada umatnya, yang hatinya melekat kepada Allah. Sebagaimana ungkapan Mazmur 91 ayat 14a. Dan Tuhan berada sangat dekat dengan kekasih-kekasihnya. Saudaraku, kekuatan cinta kasih Kristus kepada kita sangat-sangat besar. Sehingga ia rela mengorbankan dirinya, disalibkan untuk saya dan saudara-saudara sebagai kekasih-kekasihnya. Sebab itu, hidup dan hidupilah cinta kasihnya yang besar itu. Dengan cara hidup benar, taat dan setia, melakukan kehendak Tuhan, mengasihi, mengampuni. Sebab Allah di dalam Yesus Kristus telah lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Bersyukurlah sebab Dia telah menjadikan kita kekasih-kekasih hatinya. Terpujilah Kristus. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyikan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada untuk tak bertalu. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Saudara-saudara, persekutuan rumah tangga yang kekasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan sambil kita mengingat firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga,
Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita memuliakan Tuhan dengan PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Karena dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya padamu ya Allah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Saudara-saudara, persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan bersyafaat. Karena itu mari kita berdoa. Kami ucapkan syukur serta limpah terima kasih kami di hadapan hadirat-Mu. Ya Allah kami yang bertahta di dalam sorga. Engkau yang telah memberikan kami kesempatan untuk kami memuji, memuliakan, membesarkan akan nama-Mu dalam persekutuan ibadah rumah tangga Jemaat GPID Penil Palu pada saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, bahkan kami dengar dan renungkan dalam persekutuan kami saat ini. Kami memohon di hadapan-Mu ya Tuhan Allah, biar kiranya oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan kami sebagai jemaat-Mu, sebagai keluarga-keluarga, untuk kami mampu mengerti secara baik dan benar apa yang menjadi maksud firman-Mu untuk hidup kami sebagai jemaat-Mu. Karena itu mampukanlah kami ya Tuhan Allah untuk dapat mewujudkan kebenaran firman-Mu itu di dalam hidup keseharian kami masing-masing. Karena kami tahu Tuhan, lepas daripada firman-Mu, tentu saja kami tidak dapat berbuat apapun. Itu sebabnya Tuhan, kami senantiasa mau menghadirkan dan mengandalkan Engkau dalam seluruh perjalanan hidup kami di bawah matahari ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab Engkau menjadikan hidup kami berarti, tidak hanya di hadapan-Mu tetapi juga kepada sesama kami. Engkau menaruh cinta di hati kami umat-Mu. Engkau menjadikan kami kekasih-kekasih hati-Mu. Karena itu ya Bapa di sorga, jadikan kami yang adalah mempelai perempuan untuk tetap menjauhkan diri kami dari segala hal-hal yang tidak memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau ya Allah kami di dalam Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki
telah menebus hidup kami dari cara yang sia-sia. Engkau membuat kami berarti di hadapan-Mu. Dan tentu Engkau punya tujuan yang baik dan indah. Menciptakan kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami mampu untuk menjadi saluran berkat-Mu. Menjadi saksi-Mu, membawa damai dan sukacita di mana kami pergi dan berada, sehingga Engkau Tuhan benar-benar dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Allah kami yang kekal di surga. Engkau pun melihat kami jemaat-Mu yang telah bersekutu di hadapan-Mu saat ini. Berkati kehidupan pribadi, lepas pribadi. Kehidupan rumah tangga, keluarga kami masing-masing. Anugerahi kami senantiasa Tuhan. Kekuatan, kesehatan, bahkan nyatakanlah senantiasa perlindungan-Mu bagi kami sekalian. Engkau juga yang meluputkan kami Bapa dari segala mara bahaya, segala rongrongan kuasa kegelapan, segala sakit penyakit. Bahkan Engkau yang terus memberkati kami melalui berbagai usaha, pekerjaan, tanggung jawab kami masing-masing. Karena itu ya Bapa di surga, kami tetap percaya bahwa ketika kami beraktivitas entah di dalam rumah kami ataupun di luar rumah kami, penyertaan dan tuntunan Tuhan kami percaya tentunya menjadi bagian dan milik kami sebagai kekasih-kekasih-Mu. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di dalam surga. Jikalau Engkau mendapati kami anggota jemaat-Mu, mulai dari kolom 1 sampai kolom 18, saat ini Tuhan kami tengah mengalami pergumulan, baik kami yang sakit di rumah maupun kami yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kami memohon di hadapan-Mu Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kuasa kasih-Mu bagi kami. Memberkati semua upaya pengobatan yang sedang dilakukan. Sehingga melalui pemberkatan-Mu Tuhan, kami anggota jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit boleh mengalami kesembuhan yang tentu asalnya daripada-Mu saja. Bapa di surga, ketika juga Engkau mendapati kami anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 18 sedang berduka cita karena kehilangan dan ditinggalkan oleh anggota keluarga yang mengasihi dan yang kami kasihi. Nyatakanlah Tuhan penghiburan-Mu sehingga ada sukacita, ada kelegaan yang dapat kami alami sebagai kekasih-kekasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga. Berdoa kami untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, bahkan juga para janda duda, anak yatim piatu. Tuhan Engkau memberkati setiap anggota jemaat-Mu. Engkau mengaruniakan kepada mereka Tuhan kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan untuk terus menjalani hidup ini. Engkau Tuhan yang akan mencukupkan setiap kebutuhan hidup mereka, agar di sana Engkau pun dipermuliakan.
bagi anak-anak kami Tuhan yang sedang duduk di bangku pendidikan, mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Mohon kiranya Tuhan, Engkau memberkati mereka. Karuniakan senantiasa akal budi, hikmat, semangat untuk mereka dapat belajar. Sehingga anak-anak kami, mereka pun boleh meraih keberhasilan, kesuksesan yang tentu semua kami yakini adalah bersumber daripadamu ya Tuhan Allah. Sambil Engkau menjadikan mereka anak-anak yang tetap mengasihi orang tua, patuh kepada orang tua, teristimewa menjadi anak-anak yang setia dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, Bapa yang kekal di dalam surga. Kami pun berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, penatua diaken, majelis jemaat dalam pelayanan, di tengah-tengah persekutuan jemaat GPID Peniel Palu Tuhan. Tanggung jawab yang berat tetapi mulia di hadapan-Mu. Engkau yang terus memperlengkapi, mengaruniakan hikmat, bijaksana, kemampuan, sehingga seluruh tugas tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami selaku hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu di jemaat GPID Peniel Palu ini, semuanya Tuhan dapat kami lakukan tentu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang kekal di dalam sorga. Kami berdoa Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan bangsa kami, juga pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil di Indonesia ini. Mohon kiranya Tuhan, Engkau terus menambahkan hikmat, kebijaksanaan dan kearifan dalam rangka memimpin bangsa ini. Sehingga benar Tuhan, kami semua selaku anak bangsa Indonesia ini senantiasa merasakan damai dan sukacita, ketentraman yang tentu berasal daripada Tuhan. Juga memberkati aparat keamanan, polisian dan TNI yang terus setia menjaga keutuhan, keamanan bagi bangsa ini. Nyatakanlah juga perlindungan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Demikian untuk para medis, tenaga kesehatan yang terus berjuang melaksanakan tanggung jawab mereka. Terutama Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan nyatakan perlindungan-Mu di tengah tugas tanggung jawab yang berat itu. Mereka yang terinfeksi COVID-19, biarlah kasih Tuhan juga mengalir atas kehidupan mereka. Tuhan yang memberkati semua upaya pengobatan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Terpuji Engkau Bapa yang kekal di dalam surga. Saat ini Tuhan, melalui persekutuan ibadah rumah tangga, kami sebagai jemaat-Mu telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan Allah. Biar kiranya Engkau berkati, Engkau kuduskan persembahan yang telah kami berikan saat ini. Biarlah ini Tuhan dapat dipakai untuk menopang pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat GPID Peniel Palu ini. Kami memohon Tuhan, ajarlah kami supaya kami tahu mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Seluruh keberadaan kehidupan kami
selaku persekutuan jemaat-Mu, mulai dari kolom 1 sampai kolom 18. Kami mau pertaruhkan Tuhan seutuhnya kehidupan kami untuk senantiasa Engkau tuntun, Engkau pelihara, Engkau berkati, dan Engkau lindungi. Sambil kami Tuhan juga senantiasa dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Sungguh kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu. Melalui pikiran kami, melalui kata-kata perbuatan kami Tuhan. Kami mohon Tuhan Allah, ampunilah kami, kasihani kami ya Tuhan, agar hidup ini senantiasa layak di hadapan-Mu dan sesama kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah kami yang datang bersyukur, berpengharapan dan bersyafaat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang hidup dan yang menghidupkan kami. Amin. Saudara-saudara, persekutuan rumah tangga yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita saat ini. Untuk itu diundang berdiri dan kita menyanyikan NKB 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Saudara-saudara, jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin, amin, amin. Untuk nyanyian akhir, kita menyanyikan Kupandang Hari Esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Demikianlah ibadah kita. Jemaat sekalian disilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Karena bukakan dulu. Sini jangan bukakan.